Cek, cek, cek. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin dimulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk pertemuan hari ini yaitu webinar Mobile Developer Batch 2, yang terakhir di Batch 2. Untuk materinya nanti akan disampaikan oleh Kang Agung Yusuf Wibowo. Nanti di akhir sesi materi nanti akan ada tanya jawab, jadi boleh silakan, jadi jika ada yang kurang paham atau kurang mengerti silahkan bisa ditanyakan melalui kolom chat. Terima kasih, mungkin langsung aja Kang Agung memaparkan materinya. Baik, terima kasih Teh Fanin sudah memberikan kesempatan untuk mengisi materi hari ini. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kembali, saya Agung Yusuf Wibowo dari PT LSAKA atau PPTIK ITB. Karena melihat dari materi yang kemarin, kita sudah membahas mengenai tentang basic dari widget. Kita lanjut untuk materi hari ini dengan membuat sebuah contoh yang menggunakan widget, yaitu kita akan coba membuat sebuah form login di Flutter. Sebelumnya kita di minggu kemarin sudah membahas mengenai widget-widget yang ada di Flutter. Nah, sebetulnya untuk widget-widget yang ada di Flutter itu sangat banyak, mulai dari yang basic, seperti yang sudah dibahas kemarin, yang biasa digunakan yaitu ada scaffold, kolom, container, lalu ada image, ada row, dan juga teks yang biasa digunakan. Lalu ada juga yang namanya single child dan juga multi child, yang dimana untuk single child sendiri seperti contohnya di sini, misalkan center hanya bisa memiliki satu widget di dalamnya. Lalu ada juga yang namanya multi child, yang di dalamnya bisa memiliki beberapa widget gitu. Nah, mungkin untuk hari ini kita akan menggunakan beberapa widget, yang utamanya yaitu kolom, teks, lalu nanti juga ada input berupa di sini form ataupun text field. Dan juga mungkin button. Nah, untuk form seperti ini, interior email, nanti ada button juga, submit. Lalu nanti kita akan mengarahkan jika email dan passwordnya benar, akan diarahkan ke tampilan lain gitu, misalkan tampilan form seperti itu. Nah, untuk contoh-contoh widget seperti ini, misalkan contoh form ini sendiri bisa dicek atau dilihat pada bagian Flutter di dalam website resminya Flutter, lalu pada bagian widget katalog. Bisa dilihat semuanya di sini. Nah, kita lanjut saja. Kita lanjut di project pertama Flutter kemarin. Di sini kita coba hapus saja. Kita coba buat baru. Ini kita beri title login form, misalkan untuk nama si aplikasinya. Di sini ini kita hapus saja. Kita coba buat stateless ataupun stateful widget baru. Nah, yang pertama kita coba membuat stateful widget baru. Karena kita akan menerima inputan dari ketikan yang ada di text field nanti untuk dikirimkan ataupun diproses pada bagian fungsinya nanti.
Di sini kita beri misalkan login. Lalu pada bagian widget build ini kita gunakan save area terlebih dahulu agar si batas dari handphone, batas atas ini tidak masuk gitu. Misalkan nanti kita menambahkan teks pada bagian atas tidak tertutup oleh notifikasi bar ini. Lalu kita lanjut tambahkan scaffold. Nah, oh ya di sini kita ubah menjadi login. Jadi nanti si Mindartnya ini akan merunning ke tampilan login yang akan kita buat. Lalu di dalam scaffold ini kita coba tambahkan body berupa kolom. Nah, di dalam kolom ini kita coba untuk menambahkan sebuah logo ataupun gambar untuk pada bagian atasnya. Misalkan di sini kita menggunakan logo Flutter-nya saja terlebih dahulu. Lalu kita beri jarak, misalkan di sini kita beri size box. Jaraknya karena kita memberi jarak atas dan bawahnya, kita menggunakan height. Kita beri jarak misalkan 50. Lalu di bawahnya kita beri teks berupa misalkan di sini login. Lalu kita coba running saja terlebih dahulu. Kita bisa restart ataupun hot reload. Kita coba restart. Nah, sini masih seperti ini tampilannya. Oh iya, dan di sini juga ada logo atau label debug. Kita coba hilangkan dengan menambahkan pada bagian material app ini debug show check mode banner false. Nah, seperti ini. Lalu kita lanjut, di sini kita buat si kolomnya berada di akun center. Ya harusnya coba aja di front end-nya, terus Ini kita buat bagian ini terus yang gimana? Oh, di sini bisa kita tambahkan juga widget center. Nah, lalu di sini kita coba kurangi. Lalu di sini kita coba tambahkan juga agar ada space di atasnya. Dulu. Lalu di sini kita beri logonya ukuran misalkan 100. Nah, sudah cukup 100. Lalu kita kasih style juga untuk teksnya.
Coba waktu Dalamnya kita atur untuk ukurannya font size. di file gitu. Bukan di Jadi gitu. Nah, saya udah lihat. kita perbesar lagi menjadi 25 mungkin. Lalu kita beri juga font weight ataupun ketebalan dari si teksnya, misalkan di sini kita beri 600. Jadi Nah, ini dia dong seperti ini. Lalu kita lanjut untuk menambahkan size box lagi. Kita beri 100. Lalu kita tambahkan text field. Nah, di dalam text field ini kita tambahkan sebuah controller untuk menyimpan dari inputan yang akan kita buat nanti. Nah, untuk controllernya sendiri, di sini kita harus membuatnya pada bagian atas ini, pada bagian sebelum running si widget build-nya. Di sini kita buat text editing controller. Lalu kita beri nama di sini misalkan login controller. Pemandangan text editing controller. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan pada bagian text field. Nah, lalu kita beri sebuah style berupa label. Style berupa decoration, kita tambahkan input decoration. Nah, di dalamnya kita tambahkan sebuah hint ataupun label bisa juga. Kita tambahkan di sini login, email atau password, email atau username, email saja. Lalu kita save, kita coba lihat terlebih dahulu. Nah, sudah ada di sini. Nah, mungkin kita akan menambahkan untuk mengatur sisi dari kiri kanan di si text field ini, kita tambahkan pada text field-nya container. Lalu di sini kita beri sebuah padding di dalam untuk mengatur dari jarak antara di dalam kontainer dan juga di luar kontainernya itu sendiri. Kita beri di sini simetrik, vertikal, misalkan dan juga horizontal. harus baca di listriknya kayak gitu. Lalu kita beri juga sebuah margin. Kita buat sama seperti paddingnya, kita buat vertikal
20 horizontal. Nah, mungkin kita buat seperti ini. Nah, di sini kita beri konstan karena si value ataupun tulisan-tulisan ini akan statik. Kita beri konstan. Padding dan juga marginnya juga kita buat konstan. Kurang lebih seperti ini. Nah, lalu kita buat juga untuk si text field passwordnya. Kita coba copy saja, kita duplicate, lalu kita ubah hint-nya menjadi password. Sini juga kita tambahkan untuk text editing controllernya untuk password. Ini. Lalu kita ubah. Oh, di sini ada error bahwa kita melebihi dari si kontainer. Lalu di sini karena di sini kita tidak menggunakan scroll widget. Tuh, kita coba tambahkan untuk scroll widgetnya. Di sini kita tambahkan single child scroll view. Seperti ini. Nah, di sini sepertinya terlalu besar untuk jarak si padding dan juga marginnya. Kita coba kurangi menjadi 10. Nah, sudah aman, lalu kita coba tambahkan satu widget lagi, yaitu kita coba tambahkan sebuah button. Sini kita coba menggunakan elevated button. Di dalamnya kita memerlukan sebuah widget untuk on press dan juga sebuah child. Untuk childnya ini sendiri bisa berupa widget kembali ataupun bisa kita tambahkan di sini teks saja. Sini misalkan login. Lalu untuk on press-nya kita tambahkan kurung biasa dan juga kurung awal. Kita coba terlebih dahulu. Di sini sudah ada untuk si buttonnya. Kita beri jarak lagi menggunakan size box, pilih height 20 misalkan. Lalu kita atur juga untuk si ukurannya. Bisa kita coba lihat pada input ini.
Pada bagian form, cek cek cek. Kita lanjut lagi. Nah, udah. Sini kita lanjut lagi untuk menambahkan size pada si elevated buttonnya. Kita tambahkan style elevated button style 4. Lalu di dalamnya kita beri fix size. Simpan di sini inputnya 20. Oh, size. Di sini kita beri width-nya misalkan 100. Untuk height-nya kita coba 50. Nah, seperti ini kita coba lebih lebar lagi. Nah, mungkin sudah cukup. Lalu kita perbesar untuk style si tulisan loginnya. Kita perbesar menjadi misalkan 16. Lalu untuk font weight, kita tambahkan font weight. Misalkan di sini 500.
Kita perbesar lagi menjadi 18. Nah, mungkin sudah cukup. Lalu kita coba untuk membuat sebuah fungsinya. Nah, di sini kita coba membuat fungsinya, yaitu kita buat void sebuah login function misalkan. Nah, di login function ini nanti kita akan mengecek if login controller.text is not empty ataupun ada isinya, dan untuk password juga sama. Kita beri fungsi, misalkan di sini kita coba print terlebih dahulu. Misalkan di sini email. Kita print emailnya apa? Oh, sorry, di sini kita ubah menjadi email. Lalu di sini kita tambahkan email controller.text. Cek, lalu kita tambahkan password. Oh, berarti itu keamanan kan sudah apa keamanan sudah Controller sudah kirim chat. Lalu untuk si fungsinya, untuk else-nya kita print misalkan form tidak boleh kosong. Seperti ini. Kita coba, lalu kita panggil si login function ini ke dalam onPress button. Lalu kita coba cek, kita restart. Sudah, artinya kita coba cek jika kosong apakah akan memprint seperti tadi yang sudah kita buat. Nah, di sini sudah terprint. Form tidak boleh kosong seperti ini jika si text field-nya kosong. Lalu kita coba di sini misalkan kita tambahkan flutter@gmail.com misalkan. Lalu passwordnya 1, 2, 3. Lalu kita login. Nah, di sini akan terprint juga si email dan juga password. Nah, oh iya, di sini untuk password masih bisa terlihat gitu, masih visible untuk saat memasukkannya. Nah, karena itu kita coba untuk
tambahkan obscure text atau yang biasanya di titik-titik gitu kalau untuk menambahkan atau menginvert password. Kita buat true. Nah, di sini untuk passwordnya sudah terhide atau menjadi titik-titik. Nah, lalu kita lanjut mungkin membuat sebuah icon pada bagian password ini agar kita bisa melihat kembali ataupun menampilkan dan menyembunyikan si teks passwordnya. Lalu di sini kita tambahkan sebuah boolean, variabel boolean, misalkan show-nya sama dengan true. Lalu kita coba buat juga sebuah void show password. Nah, untuk di show password ini kita tambahkan set state di dalamnya kita tambahkan show sama dengan show. Kita coba. Ataupun dibalik gitu. Nah, untuk pada bagian passwordnya di sini kita tambahkan, kita ubah si obscure text-nya menjadi si show tadi. Lalu untuk si iconnya kita tambahkan sebuah suffix icon. Di sini misalkan icon button. Nah, untuk icon button ini kita tambahkan on press dan juga iconnya itu sendiri yang akan ditampilkan. Nah, untuk on press-nya kita tambahkan yang sudah kita buat tadi, yaitu show password. Lalu kita tambahkan juga untuk si iconnya icon dot misalkan visible password. Nah, seperti itu. Kita hapus konstan. Nah, di sini kita coba. Nah, di sini sudah ada untuk si iconnya. Kita coba di sini 1, 2, 3.
Oh, di sini kita salah membuka. Nah, bisa seperti ini. Coba. Nah, sudah bisa kita show dan hide si passwordnya. Nah, untuk agar lebih bagus lagi, sebetulnya bisa kita tambahkan untuk pada bagian password itu seperti ini. Pada bagian icon, kita buat show. Kalau show-nya true, maka kita buat si iconnya visibility. Visibility off. Lalu jika false, kita buat untuk iconnya jadi visibility. Coba. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita hide, akan iconnya akan berubah seperti ini. Jika terbuka akan seperti ini. Gitu. Nah, lanjut kita tambahkan sebuah page baru. Itu kita tambahkan di sini page stateless widget berupa home. Yang di dalamnya kita coba tambahkan sebuah save area juga. Lalu di dalamnya kita tambahkan sebuah scaffold. Lalu kita tambahkan juga F-bar seperti di sini. F-bar itu kita buat title-nya title berupa teks. Misalkan home page. Home page pattern. Lalu kita buat center. Nah, lalu kita tambahkan sebuah body berupa center, child berupa X, lalu di dalamnya kita buat misalkan selamat datang pada halaman home seperti ini. Kita buat ini konstan, ini juga kita buat konstan. Lalu di sini kita tambahkan style, kita beri font size-nya misalkan 25, lalu font weight-nya tambahkan font weight-nya misal di sini 400. Lalu untuk pada bagian login kita ubah di sini, selain memprint kita arahkan pada
push navigator, push. Atau material. Terus kita beri konteks, lalu di sini kita tambahkan material page root. Kita buat buildernya konteks, lalu kita arahkan pada home tadi, arahkan ke home seperti ini. Lalu di sini kita tambahkan build konteks. Lalu di sini kita tambahkan bisa juga di sini kita pindahkan atau kita tambahkan langsung pada bagian sini, pada bagian button. Seperti ini. Nah, kita coba, kita restart. Di sini kita hapus saja untuk import dari JS ini. Nah, sudah, kita coba kembali di sini misalkan flutter@gmail.com, lalu passwordnya 123. Nah, nanti akan mengarah pada page ataupun home selanjutnya seperti ini. Nah, kurang lebih untuk contoh penggunaan widget atau membuat sebuah login form menggunakan widget yang ada pada Flutter kurang lebih seperti itu. Untuk penggunaannya seperti tadi, kita menggunakan sebuah logo dari Flutter, lalu ada text field, lalu ada juga button. Di sini ada teks juga, lalu ada icon, dan tadi ada app bar juga pada bagian home gitu. Dan juga di sini kita menggunakan dua buah widget, yaitu stateless widget dan juga stateful widget untuk menambahkan sebuah fungsi di dalamnya. Kurang lebih seperti itu. Oh, dan juga
kita menggunakan sebuah single child widget. Itu contohnya di sini ada save area, scaffold, single child scroll view, center, dan juga container. Dan juga kita menggunakan multi child widget. Contohnya di sini ada kolom seperti ini. Nah, kurang lebih untuk contoh penggunaan widget pada Flutter. Di sini contohnya untuk form login seperti ini. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Kita beri waktu sampai 11 lebih 10 menit. Mangga jika ada yang ingin bertanya boleh melalui kolom chat ataupun bisa langsung raise hand dan nanti akan kita beri akses open mic. Nah, untuk menambahkan custom font sendiri, sebetulnya nanti kita perlu menginstal ataupun mendownload atau memasukkan si fontnya sendiri ke dalam si project Flutter kita. Misalkan di sini kita tambahkan directory, lalu kita tambahkan aset misalkan, lalu kita masukkan si fontnya ke dalam aset tersebut. Nah, lalu kita menambahkan si aset tersebut agar bisa kita gunakan. Sebetulnya sudah ada contoh pada bagian pubspec.yaml ini. Kita scroll ke bawah. Nah, ada di sini untuk agar kita bisa menggunakan si asetnya. Lalu untuk mendaftarkan fontnya, kita bisa menambahkannya seperti ini. Gitu. Misalkan ada beberapa font seperti ini, misalkan font dari family Slayer seperti ini, lalu di dalamnya ada beberapa tipe, misalkan regular dan juga italic, bisa ditambahkan di sini gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ataupun juga bisa biasanya ada pada kita menggunakan yang namanya plugin. Nah, untuk di plugin ini ataupun package biasanya bisa kita langsung gunakan tanpa menambahkan aset seperti tadi. Misalkan di sini biasanya Google Font. Nah, untuk penggunaan Google Font kurang lebih seperti ini. Nanti kita menginstal si Google Font ini pada pubspec.yaml. Contohnya di sini kita ada installing. Kita bisa menjalankan di terminal seperti ini atau menambahkan yang bagian ini Google Font, lalu versinya berapa pada bagian pubspec.yaml. Misalkan kita tambahkan di sini. Nah, lalu perlu diperhatikan jika kita ingin menambahkan package pada bagian spasinya ini. Karena jika kita menambahkannya seperti ini, maka si Google Font ini akan terbaca sebagai sebuah komponen dari si Cupertino ini. Jadi tidak akan terbaca si Google Font-nya. Maka dari itu kita harus sejajarkan gitu. Nah, seperti ini. Lalu setelah menambahkannya pada pubspec.yaml,
kita bisa mengetikkan Flutter pubget ataupun menekan button pubget di sini. Nanti akan otomatis terinstall si package Google Font-nya. Seperti itu. Nah, untuk penggunaannya sendiri mungkin tiap package berbeda-beda, bisa dilihat pada readme-nya seperti ini. Di sini sudah ada contohnya, penggunaannya seperti apa. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, seperti ini. Di bagian teks, kita tambahkan pada bagian style, lalu kita pilih di sini misalkan font apa gitu. Lalu kita juga bisa menambahkan text style yang lain. Kurang lebih seperti itu. Mungkin yang lain ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Oke, baik. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, untuk materi mengenai penggunaan widget pada Flutter dengan contoh form login kali ini dicukupkan sekian. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.